menyiapkan diri merayakan menyambut kedatangan Sang Raja. Dan itu sebuah peringatan. Dan minggu-minggu itu 2000 tahun yang lalu sorga sibuk ya, mempersiapkan kehadiran Yesus ke bumi di tengah manusia berdosa. Itu juga berarti bahwa kalau 7 minggu lagi Minggu Adventus dimulai, karena Minggu Adventus ada 4 hari minggu, lalu Natal. Berarti 11 minggu lagi atau 12 minggu lagi kita Natal. Waktu berjalan begitu cepat. Hiasan Natal banyak keluarga belum kasih turun dari dindingnya, tapi sekarang Natal sudah dekat. Saya sendiri melihat bahwa kita perlu berdoa banyak karena keadaan di sekitar kita kurang menarik untuk pertumbuhan rohani kita. Kurang menopang dalam pertumbuhan rohani kita. Apalagi waktu ibadahnya hanya dari puji-pujian sampai pemberitaan firman Tuhan hanya 90 menit. Lalu kita mesti keluar dari ruangan ini, sudah tidak boleh omong-omong di sini, sudah tidak boleh jabat tangan, kita hanya begini. Tapi saya harap bahwa hati kita melekat kuat satu dengan yang lain. Saya katakan bahwa minggu-minggu seperti ini kurang menopang karena di mana-mana terjadi masalah, bencana. Tadi saya mau datang baru saya lihat Facebook dan WhatsApp, orang Bakalahi baku pukul, melempar bahantam di Tua Tukar, sampai rumah-rumah dibakar. Kalau ada yang sudah terlentang di tengah jalan mati. Jadi harga manusia begitu murah. Perjuangan manusia di atas bumi seperti tak berkesan indah, sehingga manusia berupaya untuk melenyapkan. Kemarin orang jual sayur di Sikumana ditabrak mobil sampai mati di tempat. Lalu kekacauan di berbagai tempat. Semua ini memberikan indikasi bahwa kita ada di dalam situasi keadaan yang kurang menopang. Tapi kita tahu kalau kita bersama Tuhan, kita kokoh kuat sampai Maranatha. Amin. Berikan dulu sanjungan bagi Tuhan. Nah, saya akan khotbah dari bacaan yang sebenarnya cukup panjang dalam Kejadian pasal 40 dan 41. Tapi mungkin saya baca 1 ayat atau 2 ayat saja, lalu saya bercerita tentang 2 pasal itu, lalu kita akan mendapatkan sebuah kesimpulan. Karena dalam pasal-pasal itu bercerita tentang kehidupan Yusuf, dan saya mau angkat ada 10 kesamaan tindakan, pekerjaan, apa yang terjadi buat Yusuf itu sama dengan apa yang terjadi buat Yesus. Jadi ada 10 kesamaan. Mulai dari kelahirannya adalah sebuah mujizat Yusuf, karena ibunya Rahel di hari yang tidak ada harapan untuk ada anak, melahirkan anak mujizat. Sebab ayat itu mengatakan bahwa maka Tuhan mempedulikan Rahel lalu dia melahirkan anak. Jadi mujizat. Yesus pun, Maria belum ada pacar, belum ada suami, lalu bilang dia mengandung oleh Roh Kudus, mujizat. Lalu Yusuf ditolak oleh saudara-saudaranya, Tuhan Yesus ditolak oleh saudara-saudaranya. Jadi ada kesamaan-kesamaan.
Hanya nanti kita lihat perbedaan dari kesamaan-kesamaan itu. Lalu Yusuf dicintai oleh papanya, Yesus dicintai oleh Bapanya di surga. Dari 10 kesamaan itu yang saya sudah sebutkan ada 3 dahulu. Yang ke-10 adalah Yusuf menjadi juru selamat bangsa, dunia, dan Yesus menjadi juru selamat bangsa dan dunia. Hanya menjadi juru selamat Yusuf dan Yesus dalam posisi menyelamatkan kelihatan itu sama, tapi nilai keselamatannya berbeda. Yusuf menyelamatkan dari tidak ada makanan untuk dapat makan, minum buat tubuh, sedangkan Yesus juru selamat dunia menyelamatkan tubuh, jiwa, dan roh. Tapi sebagai juru selamat, ya. Nah, sekarang kita baca dulu. Jadi we have number 1, 7 type of abundance. Nanti kita akan menemukan ada penyelamatan Yusuf terhadap bangsa dunia dan penyelamatan Yesus sebagai bangsa dunia. Sekali lagi, we have a different about that. Kita memiliki perbedaan mengenai hal itu, tapi poinnya we have 7 situation. We have 7 condition. We call the time of abundance. Kita memiliki 7 masa kondisi atau 7 masa atau 7 tahun situasi yang disebut tahun 7 tahun kelimpahan. And we have 7 type of famine atau 7 tahun kelaparan. Dan di dalam 7 tahun inilah kita melihat kerja penyelamatan dari Yusuf. Lalu nanti kita coba sejajarkan dengan karya penyelamatan daripada Tuhan Yesus Kristus. Nah, kita akan membaca 1-2 ayat di dalam Kejadian pasal 41 ayat 55 mulai. Ketika seluruh negeri Mesir menderita kelaparan dan rakyat berteriak meminta roti kepada Firaun, berkatalah Firaun kepada semua orang Mesir, pergilah kepada Yusuf, perbuatlah apa yang akan dikatakannya kepadamu. Kita garis bawahi itu ya. Pergilah kepada Yusuf, apa yang dikatakan kepadamu lakukan, pasti engkau selamat. Kelaparan itu merajalela di seluruh bumi. Maka Yusuf membuka segala lumbung dan menjual gandum kepada orang Mesir, sebab makin hebat kelaparan itu di tanah Mesir. Juga dari seluruh bumi datanglah orang ke Mesir untuk membeli. Juga dari seluruh bumi datanglah orang ke Mesir untuk membeli gandum dari Yusuf, sebab hebat kelaparan itu di seluruh bumi. Nah, mungkin sebelum saya memberikan penjelasan dan keterangan mengenai apa yang saya mau sampaikan ini berkaitan dengan juru selamat bagian yang ke-10, persamaan Yusuf dan Yesus. Sebab saya akan khotbah mulai bertema atau punya topik juru selamat, lalu berakhir nanti dari 10 bagian kesamaan itu sampai kepada Yusuf lahir dan Yesus lahir. Karena kita hanya punya 11 minggu lagi, kita sudah Natal, dari harap itu bisa sampai di sana. Nah, di dalam Kejadian pasal 40 dan 41
Cerita singkatnya seperti begini. Satu waktu Firaun bermimpi dia ada di tepi sungai Nil, dan waktu dia ada di tepi sungai Nil dalam mimpi itu muncul appear for him the seven star, seven cow. Nampak bagi dia dan muncul bagi dia ada 7 ekor lembu. That's very nice look. Jadi 7 ekor lembu yang kelihatan bagus, indah, tambun. Dan setelah itu appears 7 cow that's very thin. Dan muncul 7 ekor lembu lain yang sangat kurus, kering. Lalu yang kurus kering ini swallow up the nice cow, menelan lembu yang bagus, yang tambun, yang gemuk ini. Tapi ternyata lembu yang tambun, yang kerus ini tidak berubah-ubah juga, tetap kerus. Lalu muncul lagi mayang gandum yang ada 7 bulir yang bernas, yang bagus. Lalu muncul 7 bulir yang lain, yang layu kering. Lalu yang layu kering ini menelan yang gemuk, yang baik. Lalu tidak berubah juga gandum yang tidak bagus itu. Lalu Firaun bangun dari tidurnya. Lalu dia bertanya-tanya, panggil semua astrolog, panggil semua orang pintar. He pronounced to every people that have wisdom come to him to explain the meaning of the dream. Dia buat pengumuman, undang semua orang-orang pintar untuk datang menjelaskan tentang mimpinya, apa arti mimpinya. Dan saudara tahu, tidak ada orang yang bisa menjelaskannya. Nah, dia bermimpi itu setelah 2 tahun Yusuf ada di penjara. Itu berarti waktu itu Yusuf di penjara 19 tahun umur. Karena tidak tahu berapa lama mencari orang cerdas, orang pandai untuk coba menerjemahkan atau menyampaikan arti mimpi itu. Mungkin 5-6 tahun kita tidak tahu, tidak dapat. Lalu akhirnya juru minum yang pernah masuk penjara sama-sama dengan Yusuf kasih tahu sama Firaun, aduh baru saya ingat ada seorang yang pintar sekali menafsir dan memberi penjelasan mimpi. Dia seorang yang ada di dalam penjara, namanya Yusuf. And Pharaoh talked to him quickly now to get him, bring him to him. Dia perintahkan untuk segera pergi, ambil dia, bawa ke sini. Dan waktu Yusuf tiba, Yusuf mulai memberi keterangan. Oh, mimpi Tuan Raja itu sama. 7 lembu yang gemuk dan yang kerus. Yang kerus menelan yang gemuk dan tidak berubah itu tetap kerus. Padi yang bernas, yang gemuk, yang telan, yang tidak gemuk, kerus, kering, layu itu dan tidak berubah rupanya juga, itu maknanya sama. Bahwa yang pertama ada 7 tahun gemuk, 7 tahun kelimpahan. Lalu sebentar datang 7 tahun yang penuh dengan kesukaran atau kelaparan. Sehingga 7 tahun kelimpahan itu lenyap dan hilang, ditelan oleh yang 7 tahun kelaparan itu. Dan tidak ada perubahan apa-apa juga. Oleh karena itu sama saja dengan gandum itu. Maknanya sama. Jadi sekarang Tuanku Raja,
Cari orang yang bijaksana, cari orang yang pandai, cari orang yang bisa memimpin, cari orang yang berhikmat. Looking for you. The ones have wisdom, knowledge to manage your country. Cari orang yang punya hikmat, cari punya pengetahuan untuk memimpin, mengatur negerimu, and he can collect in every city and every town where the time is abundant. Dapat mengumpulkan hasil-hasil di tiap kota dan desa, dusun, dari hasil kelimpahan itu, and put in your barn everywhere. Tampung di gudang-gudangmu di mana-mana. Lalu Firaun berkata, siapa lagi yang kami cari? Tidak ada orang pintar seperti kau dan berhikmat seperti engkau. Lalu pegawai-pegawainya meneguhkan, betul Tuan Raja, tidak ada orang lagi, hanya Yusuf. Lalu dia diangkat menjadi raja. Diangkat menjadi pemimpin, perdana menteri. Dilantik. Lalu Firaun berkata, tanpa setahu semua orang, bahkan tanpa diajarkan kepada semua orang, ketika engkau lewat, engkau jalan kemana-mana, orang harus berteriak hormat, salam engkau pemimpin. Lalu cerita singkatnya, musim kelimpahan tiba. Lalu Yusuf mengumpulkan. The time of abundance arrived, and he collect. And he put everything, because 7 years abundance when left, the 7 years famine will come quickly. Jadi dalam masa 7 tahun kelimpahan itu dia kumpul semua gandum-gandum di mana-mana, di gudang-gudang, karena waktu kelaparan setelah 7 tahun itu akan tiba. Dan firman Allah kalau saudara baca pasal 41, katanya dia kumpul gandum itu sampai tidak bisa ditimbang lagi, tidak bisa dihitung, sampai all people stop to count every seed, every income. Semua orang berhenti menghitung sebuah benih, sebuah hasil, dan sebuah pemasukan karena terlalu banyak. Setelah 7 tahun itu berakhir, datanglah masa kelaparan. So in this evening I want to tell to you about 7 years of abundance and 7 years of famine. Jadi sore hari ini saya bicara kepada saudara mengenai 7 tahun kelimpahan dan 7 tahun kelaparan. And the man God put in the 7 years of abundance and 7 years of famine, that is we call Savior. Dan orang yang Tuhan pilih tempatkan pada 7 tahun kelimpahan dan 7 tahun kelaparan itu disebut penyelamat atau juru selamat. Jadi Yusuf itu disebut juru selamat. Nah saudara, baru saja kita baca ayat-ayat ini sangat menarik. Dalam ayat 56, kelaparan itu merajalela di seluruh bumi, maka Yusuf membuka segala lumbung dan menjual gandum kepada orang Mesir, sebab makin hebat kelaparan itu di tanah Mesir. Jadi bukan di tanah Mesir saja, juga dari seluruh bumi datanglah orang ke Mesir untuk membeli gandum dari Yusuf, sebab hebat kelaparan itu di seluruh bumi.
Nah, Bapak Ibu Saudara-saudara yang saya kasih dalam Tuhan Yesus, seorang juru selamat yang kita kenal dalam bacaan ini adalah Yusuf di zaman sebelum Taurat. Jadi Yusuf ini hidup di zaman sebelum Taurat. Zaman Taurat baru dimulai dari Gunung Sinai ketika 10 hukum itu diberikan. Jadi sebelum 10 hukum itu diberikan di Gunung Sinai, ke belakang semua disebut zaman sebelum Taurat. Nah, Yusuf hidup di zaman sebelum Taurat. Dia menjadi juru selamat yang menyiapkan kelimpahan, yang menyiapkan makanan, minuman, sehingga menyelamatkan seluruh dunia ketika time of famine arrive. Waktu zaman kelaparan atau tahun kelaparan itu tiba, dia sudah menyiapkan persiapan penyelamatan, persiapan keselamatan daripada kehidupan bangsa dunia waktu itu. Yang menarik, apa kata Firaun kepada semua orang yang tidak mau mati kelaparan? Dengar ini. Ayat yang ke-55, kalimat-kalimat terakhir. Berkatalah Firaun kepada semua orang Mesir. Jadi orang Mesir yang datang kepada Firaun karena dia raja, Yusuf Perdana Menteri, dia berkata, pergilah kepada Yusuf, perbuatlah apa yang akan dikatakannya kepadamu. Sangat menarik ayat ini. Firaun tidak menentukan keselamatan. Firaun tidak ada otoritas untuk menyelamatkan. Dia kasih tahu semua orang pergi sama Yusuf. Lalu dia bilang apa sama kamu? Ikut dia punya regulasi. Follow his regulation and commandment. And lo where he give to you. Ikut dia punya petunjuk, ikut dia punya undang-undang, ikut dia punya pemberitahuan, ikut dia punya perintah. Kalau engkau mau hidup. Sebab dia yang memegang kunci untuk berikan gandum kepada setiap orang, bukan Firaun. Yusuf juru selamat dunia waktu itu. Tapi nanti kita lihat perbedaan juru selamat dari Yusuf punya jabatan juru selamat dan Yesus punya jabatan juru selamat. Bapak, Ibu, dan saudara-saudara, ini sebuah cerita ribuan tahun yang lalu, zaman sebelum Taurat. Sudah ada gambaran, sudah ada sebuah cerita tentang penyelamatan, dan yang menentukan keselamatan seluruh dunia waktu itu. Firaun bilang, pergi sama Yusuf. Apa yang dia bilang, ikut saja. Kamu pasti selamat. Nah, Bapak, Ibu, dan saudara-saudara yang saya kasih dalam Tuhan Yesus Kristus, mari kita kembali kepada cerita ini. Setelah saya coba membuat penyampaian untuk kasih ingat Bapak, Ibu, saudara-saudara tentang seorang menjadi juru selamat di zaman sebelum Taurat, lalu bagaimana perintah raja untuk dengar kepada orang yang menentukan, lalu dia suruh ikut perintahnya. Mari kita lihat bahwa dalam kehidupan ini, kedua masa ini
atau kedua keadaan ini, yaitu masa kelimpahan dan masa paceklik, mau atau tidak mau, itu pasti terjadi. Saya harap Bapak Ibu bisa baca, sebab yang di multimedia sedang melakukan kesalahan sehingga tidak bisa dibaca secara baik. Sangat kecil. Pertama, masa kelimpahan. Saya harap tolong diperbaiki ya di multimedia. Sebab kita semua perlu baca, perlu lihat dengan baik. Saya antar sekarang kita kepada Yesus sebagai juru selamat, yang sesungguhnya bukan sekedar menyiapkan gandum buat perut ini, and then you eat today and tomorrow you going to the toilet, and what you ate today that finish tomorrow in toilet. Apa yang Yesus buat tidak sama seperti Yusuf buat, hanya label juru selamatnya sama, hanya substansi juru selamatnya berbeda. Yusuf buat orang yang perlu makanan, yang makan ini hari, he ate today and tomorrow all lost in toilet. Yang dia makan hari ini, besok pagi semua hilang di WC, berakhir di WC. Tapi yang Yesus siapkan, not only for your body, your stomach, but for your body, your soul, and your salvation, whole salvation. Beda dengan Tuhan Yesus sebagai juru selamat buat tubuh, jiwa, and your spirit, tubuh, jiwa, dan roh, dan seluruh keselamatan yang bukan kita dapatkan lalu besok lost in toilet, hilang di WC, tapi memimpin kita menuju kepada kehidupan yang kekal, tinggal bersama-sama dengan Yesus. Jadi ada perbedaan. Juru selamat, ada kesamaan tentang juru selamat, tapi substansinya berbeda. Zaman Yusuf menyelamatkan dunia dalam hal keperluan gandum, yang sekali lagi saya katakan, makan hari ini, besok hilang di WC atau di kakus atau di toilet. Tapi yang Yesus siapkan menurut apa yang disampaikan di dalam Yohanes pasal 3 ayat yang ke-16. Saya baca karena ayat ini ayat yang biasa buat kita. Kita perlu berdoa buat bagian multimedia karena mereka punya pengetahuan terlalu rendah, tidak mampu memahami apa yang sedang barang mahal kita beli. Biasa jalan baik, tapi ini hari jalannya sudah tidak bagus sama sekali. Jadi saudara tidak bisa ikut melihat dengan baik. Nah, baru muncul yang baik. Puji Tuhan, mereka makin pintar di sana. Mungkin mesti khotbah dari sini. Kalau tidak, orang di sana tidak bisa baca. Jadi kita mulai dengan kelimpahan, dan dalam masa kelimpahan ini itu yang disiapkan. Saya mulai dengan saya lanjutkan dengan Yesus. Tadi kita sudah dengar tentang Yusuf. Masa kelimpahan dia bekerja keras, tapi yang dia kerjakan itu untuk kebutuhan perut manusia yang
All of them ate today and lost tomorrow in toilet. Semua mereka makan gandum, lalu besok ada di kakus, selesai. Tapi masa kelimpahan yang Yesus siapkan, menurut Yohanes pasal 3, bagian yang pertama ini atau yang awal ini, saya ingin kita semua lihat bahwa karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga Ia telah mengaruniakan anaknya yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Yusuf menyiapkan makanan untuk hidup sementara bagi tubuh. Tapi Yesus Juru Selamat menyiapkan makanan untuk hidup yang kekal. Sekali lagi, label Juru Selamat sama, substansinya berbeda. Satu hanya untuk sementara, masa kelaparan, mereka makan habis gandum, lalu selesai. Tapi Yesus menyiapkan untuk keperluan your spirit, your body, your soul. Dia menyiapkan makanan untuk 3 dimensi, tubuh, jiwa, dan roh. Dan dia punya nilai adalah kekal. Nah, Bapak Ibu Saudara-saudara, zaman sebelum Taurat sudah ada gambaran yang menarik. Dan gambaran yang menarik ini memberikan keterangan bahwa itulah pekerjaan Allah dari zaman ke zaman, sesuai dengan kondisi, sesuai dengan situasi. Dan gambaran-gambaran dalam perjanjian lama sebelum Taurat dan sesudah dan zaman Taurat, semua selalu menunjuk kepada Yesus yang menyempurnakan. Jadi zaman Yusuf belum sempurna, hanya bagi tubuh saja, jiwa dan roh belum. Sempurna di dalam Yesus, tubuh, jiwa, dan roh. Karena manusia ini terdiri dari tubuh, jiwa, dan roh, bukan tubuh saja. Sebab itu Injil Matius selalu menyinggung ayat firman Tuhan dengan berkata, maka genaplah firman Allah, maka genaplah yang dikatakan para nabi, maka genaplah yang disebut dalam kitab Taurat, maka genaplah waktunya untuk melahirkan Mesias, maka genap waktunya untuk Ia memulai pekerjaannya. Dalam sekolah teologi, kata genap itu diteliti begitu dalam, begitu jauh, dan melihat segala aspek berkaitan dengan perjanjian lama. Maka para teolog mendapatkan kesimpulan bahwa perjanjian baru itu dengan kata lain Injil penggenapan. Sebab perjanjian lama lebih banyak tentang aturan-aturan di luar pada fisik, keperluan tubuh. Sedangkan dalam perjanjian baru lebih banyak bicara tentang tubuh, jiwa, dan roh. Sebab waktu kejatuhan manusia di dalam dosa, kita tidak bisa membuat pemilahan bahwa tubuh Adam dan Hawa saja yang berdosa. Dia punya jiwa tidak, dia punya roh tidak. Semuanya sudah jauh dari Tuhan. Semuanya sudah ternoda, semuanya sudah terluka, semuanya sudah terbuang, semuanya sudah mati. Mari kita lihat apa yang dicatat di sini. Pertama yang di dalam Efesus 5 ayat 15. Sebuah peringatan yang keras. Karena itu perhatikanlah dengan saksama bagaimana kamu hidup. Janganlah seperti orang bebal, tetapi seperti orang arif. Dan pergunakanlah waktu yang ada, karena hari-hari ini adalah jahat.
Sebab itu janganlah kamu bodoh, tetapi usahakanlah supaya kamu mengerti kehendak Tuhan. Efesus 5 ayat 15 mau kasih tahu kepada kita supaya kita berpikir arif dan bijaksana. Apa yang ayat ini maksudkan? Jangan bodoh dan perhatikan dengan saksama. Karena begini, orang zaman ini kurang memperhatikan dengan saksama kebutuhannya. Dia hanya berpikir bahwa, oh, saya punya tubuh memerlukan jabatan, pangkat, uang, makanan, minuman, harta, aset, dan lain-lain. Lalu dia pikir kalau dapat itu semua, sudah baik, sudah cukup. Sudah pernah terjadi zaman sebelum Taurat, Yusuf sebagai juru selamat mempedulikan tubuh. Yang di dalam tubuh ini yang tadi saya sebutkan bukan makan lalu mengejar keselamatan yang kekal, tapi mengejar pekerjaan yang ada untuk dapat duit, dapat makan, dapat minum, dapat kedudukan, pangkat, harta, domba, kambing, sapi, kerbau, tanah, rumah, dan lain-lain. Kalau sampai di sana saja kita berpikir dan fokus kita, maka firman Allah berkata, Anda tidak saksama memikirkan hidup ini. Padahal dalam Efesus pasal 5 ayat 15 dia bilang, karena perhatikan dengan saksama bagaimana kamu harus hidup. Hidupnya apa? Hanya perlu gandum buat tubuh? Apakah hanya perlu makanan buat tubuh? Hanya perlu uang buat tubuh? Kedudukan, pangkat, harta, aset, kekayaan, dan lain-lain? Hanya itu saja? Ketika kita sampai di situ, lalu kita katakan selesai, kita tidak berpikir saksama. Kita sedang memasuki ruang lingkup diselamatkan. Ada bagian yang menjadi juru selamat buat kita, tapi berkaitan dengan keperluan tubuh saja, seperti zaman Yusuf, hanya tubuh saja. Karena itu Paulus kasih tahu jemaat di Efesus harus dalam hidup ini berpikir secara arif, saksama bagaimana kamu hidup. Janganlah seperti orang bebal yang hanya berpikir yang penting perut kenyang, yang penting dapat kerja, yang penting dapat pangkat, yang penting dapat kedudukan, yang penting dapat harta, dapat gaji, dapat itu semua untuk tubuh ini. Tapi Yesus tidak ngomong sejauh itu saja. Yesus bicara tentang tubuh punya keperluan, jiwa punya keperluan, roh punya keperluan. Ketika kita sampai kepada pemikiran Yesus dan kita memahaminya, kita disebut orang yang arif. Kita disebut orang yang berpikir secara saksama. Sebab tadi saya bilang, ketika Yusuf menyiapkan gandum sebagai juru selamat bagi seluruh dunia, mereka makan gandum, mereka makan makanan malam ini, besok sudah sampai di zaman, selesai, hanya untuk tubuh. Tapi Bapa di sorga di dalam Kristus Yesus menyiapkan yang bernilai hidup kekal. Hidup kekal, tubuh, jiwa, dan roh. Kalau begitu, Sang Juru Selamat yang kita dapat di dalam masa yang disebut dengan masa kelimpahan ini, saya berharap bahwa Bapak Ibu pergunakan kesempatan ini, sebab masa kelaparan akan datang. Mau atau tidak mau, masa itu akan tiba. Nah, masa kelimpahan itu sebenarnya kalau diterjemahkan ke dalam keseharian seperti sekarang, Anda mudah dengar firman Tuhan, Anda mudah berdoa, Anda mudah menyanyi, Anda mudah baca Alkitab, Anda mudah mendengar nasihat dan templakan firman Allah, supaya kita jangan menjadi orang yang kekurangan, tapi berlimpah-limpah karena dinasihati.
Dari sisi yang lain, sikap Yusuf perlu kita ambil, yaitu masa kelimpahan dia kerja keras kumpul, karena masa lapar akan datang. Sangat berbahaya ketika masa kelimpahan rohani ini. Amos pasal yang ke-8 ayat yang ke-4 berkata, suatu waktu akan tiba masa kelaparan, dan bukan lapar soal roti gandum, tapi lapar akan firman Allah, dan orang akan melintasi lautan, benua, pulau, negara, dan pergi cari semua orang untuk sampaikan firman Tuhan. Mereka habiskan dana, tapi mereka tidak dapat orang lagi yang berani bicara firman Allah buat mereka. Berarti itu masa kelaparan. Sekarang kalau orang memberitakan firman Allah, teman, hamba Tuhan, sahabat, itu masa kelimpahan. Ketika kita nakal, kita berdosa, kita menyimpang, ada orang yang menasihati kita, ada firman Allah yang mengingatkan kita, ini masa kelimpahan. Ada kesempatan hidup, ini masa kelimpahan. Kumpul sebanyak-banyaknya, bukan hanya untuk tubuh ini, tapi menyangkut paut. Sebagai orang arif, orang yang bijaksana, orang yang sungguh-sungguh, yang mengamati hidup ini bukan hanya terdiri dari tubuh saja, tapi jiwa dan roh, maka ia akan menjadi orang yang sungguh-sungguh mengumpulkan dalam kelimpahan. Sehingga kalau masa susah datang, sama seperti Firaun bilang begini, pergi sama Yusuf ya, dalam ayat 54 itu. Dia bilang apa, ikut sama dia. Seperti sekarang hamba-hamba Tuhan sampaikan firman Tuhan, bilang sama Yesus, datang sama Yesus ya. Kalau dia bilang apa, ikut saja sama dia, pasti engkau selamat. Sebab KPR pasal 4 ayat 12, tidak ada nama lain yang dikaruniakan di kolong langit ini yang kepadanya orang percaya, orang terima, orang ambil, lalu beroleh selamat. Hanya nama Yesus. Pengertian selamat yang ada di situ bukan selamat karena makan gandum lalu hidup bertahan beberapa tahun, tapi selamat dalam pengertian dari bumi ini menerobos kubur terus sampai ke surga yang kekal. Kita memiliki keselamatan itu. Seandainya dalam masa kelimpahan seperti ini kita tidak kumpul sampai gudang lumbung kita penuh, masa kelaparan datang. Jangankan masa kelaparan yang parah, baru sedikit saja kelaparan kita sudah jatuh, kita sudah rebah, kita sudah lari, kita sudah menjauh, kita sudah menjadi penjahat, kita sudah menjadi orang kelompoknya setan dan iblis. Kita tidak kuat. Karena Anda tahu kenapa orang jual dia punya diri? Karena soal makanan. Kenapa orang jadi pelacur? Karena soal makanan. Kenapa orang berani korupsi? Karena soal makanan. Kenapa orang membunuh? Anda lihat di YouTube, membunuh karena soal tidak ada makanan, sedikit tersinggung, sudah bunuh. Yang di tua-tua tersinggung sedikit, mereka coba bakar rumah, semua. Ini semua karena lumbung mereka kosong. Sehingga lebih banyak dimasukkan seed of Satan, benih iblis yang dimasukkan ke dalam gudang mereka. The barn, that seed of Satan, benih daripada setan, bukan benih daripada Tuhan, bukan gandum dari Tuhan. Sehingga gampang rebah, gampang jatuh, gampang terbabit, gampang berbuat yang tidak benar. Nah, Bapak Ibu dan saudara-saudara yang saya kasihi, menarik Yesus berkata di dalam Yohanes pasal yang ke-6 ayat 33, saya baca. Karena roti yang dari Allah ialah roti yang turun dari sorga dan yang memberi hidup kepada dunia. Maka kata mereka kepadanya, Tuhan berikanlah kami roti itu senantiasa. Kata Yesus kepada mereka, akulah roti hidup yang mengenyangkan kamu tubuh, jiwa dan roh. Memang Yusuf juru selamat, tapi untuk tubuh. Aku juru selamat untuk tubuh, jiwa dan roh. Lalu orang-orang berkata, then
They said to him, Lord, evermore give us that bread of life. Lalu orang-orang itu berkata kepada Yesus, berikan kami roti itu, supaya lumbung kami penuh, sehingga masa kesukaran datang, kami tidak gampang layu, mudah patah, mudah roboh, mudah terbabit. Sama seperti Firaun bilang sama orang-orang datang kepada dia minta gandum, dia yang pergi kepada Yusuf. Sama seperti apa yang ditulis di dalam Yohanes pasal 6. Firman Allah berkata, Yesus itu roti hidup. Lalu orang-orang datang kepada dia dan bilang, berikan saya roti. Give to us the bread of life, in order we get everlasting life, because we ate bread of life. Berikan kepada kami roti hidup itu, supaya kami makan dan kami mendapatkan hidup yang kekal, bukan hidup yang sementara. Jadi ada kesamaan kehidupan Yusuf dengan kehidupan Yesus. Bagian ke-10 adalah bertindak dan bersikap sebagai juru selamat, bersikap sebagai penyelamat. Hanya substansinya berbeda. Yusuf selamatkan soal keperluan lahiriah, Yesus juru selamat bukan soal lahiriah saja, tubuh, jiwa, dan roh. Dia pulihkan. Anda lihat dibuktikan ketika 5.000 orang yang tidak ada makanan, dia mendahulukan apa? Ajar tentang kekayaan rohani, kenyang rohani dulu. Lalu dia bilang murid-murid, jangan biarkan mereka pulang, beri mereka makan roti. Tubuh, jiwa, roh kan dipedulikan kan? Anda masih ingat Yohanes pasal 21? Ketika Yesus bertemu murid-murid di Danau Tiberias, mulai ayat 1 sampai ayat yang ke-10 itu. Yesus tanya mereka, ada lauk? Tidak ada lauk. Waktu mereka turun ke pantai, sudah ada lauk, tunggu mereka. Ikan bakar, roti di atas arang. Setelah kasih makan tubuh dan tubuh mereka, Yesus bilang sama mereka, teristimewa yang Petrus pada saat itu bersama-sama, ikut saya. Apakah engkau mengasihi aku? Tubuh, jiwa, roh perlu dikenyangkan. Sebab ujian yang menerpa kehidupan manusia ini bukan saja persoalan tubuhnya, bukan saja persoalan jiwa, tapi rohnya juga. Sama seperti Yesus. Waktu selesai dibaptis di sungai Yordan, keluar dari dalam air di sungai Yordan, lalu dia dibawa ke dalam padang gurun. Anda tahu ada 3 cobaan yang menimpa Yesus. Pertama, cobaan menerpa akan keperluan tubuhnya dengan berkata, jadikan batu-batu ini roti. Lalu yang kedua, cobaan yang berikut menyangkut paut nyawanya, suruh buang diri dari atas hubungan bait Allah. Itu menyangkut paut nyawa, ujian, godaan, cobaan untuk nyawanya, serangan buat nyawanya. Lalu dibawa kasih tunjuk keindahan dunia, lalu disuruh menyembah kepada setan dan setan akan berikan seluruh keindahan. Ini menyangkut paut roh. Jadi tubuh, nyawa atau jiwa dan roh. 3-3 disikat. Tapi Yesus membuktikan dia menang atas semua karena dia mau kita kenyang dalam 3 hal ini, tubuh, jiwa, dan roh. Sehingga dia wariskan kepada kita kemenangan. Dia menang dan wariskan kepada anak-anaknya adalah kemenangan tubuh, jiwa, dan roh. Bukan saja tubuh punya keperluan. Roma pasal 8 mengatakan, jikalau kamu anaknya, kamu adalah ahli warisnya. Ahli waris apa? Kemenangan atas godaan tubuh, kemenangan atas godaan jiwa, kemenangan atas godaan rohnya. Disuruh menyembah kepada iblis, dia bilang tidak, orang harus patut menyembah kepada Allah. Disuruh buang diri dari atas hubungan bait Allah supaya mati, dia bilang setan pergi.
disuruh bikin batu jadi roti, dia bilang manusia hidup bukan dari roti saja menurut Matius pasal 4 ayat 4, tapi dari setiap firman yang keluar dari mulut Allah. Tubuh, jiwa, roh mendapatkan tantangan yang berat. Kalau saja kita siapkan untuk tubuh punya keperluan, jiwa dan roh tidak, kita semua taguling, bodoh-bodoh, hancur, mati, binasa di tengah jalan. Nah, Bapak, Ibu, dan saudara-saudara yang saya kasih dalam Tuhan Yesus Kristus, saya senang ayat 34. Maka kata mereka kepadanya, Tuhan, give to us that bread always, evermore. Berikan kepada kami roti itu senantiasa, supaya ada kelimpahan di sini. Sebab dunia di mana kita hidup ini sangat jahat. Jadi kalau kita tidak kokoh, tidak kuat, tidak kenyang dengan kebenaran, tempat kosong itu akan lebih gampang diisi dengan seed of Satan, seed of devil, seed of Antichrist. Lebih gampang karena kosong, gampang diisi dengan benih setan, benih iblis, benih kejahatan, benih daripada Antikris. Dan kalau itu yang ada di dalam kita tidak bertahan dalam kesukaran, kita sudah hancur, kita sudah binasa. Nah, Bapak, Ibu, saudara-saudara yang saya kasih dalam Tuhan Yesus Kristus, sekali lagi ada 10 persamaan, dan ini persamaan yang ke-10. Selayaknya saya mulai dari yang pertama, kesamaan yang pertama. Tapi kesamaan pertama itu kelahiran. Jadi saya khotbah dari ke-10 untuk turun sampai kepada kelahiran Yesus Kristus. Dan kita lihat ada kesamaan kelahiran Yusuf. Lalu kita melihat, oh Tuhan ajaib, dari beribu-ribu tahun yang lalu telah dia sodorkan bentuk-bentuk kesamaan untuk kita lihat orang-orang yang ada dalam posisi itu, bagaimana mereka bertahan dalam kesukaran, bagaimana mereka memerintah, berkuasa. Yusuf berkuasa dalam jangka waktu tertentu, Yesus berkuasa untuk lamanya. Mari kita bangkit berdiri. Ketika kita mendengar kebenaran ini, kita mau katakan, Tuhan, di masa kelimpahan seperti ini yang digambarkan dengan bebas berdoa, bebas dengan firman Tuhan, ini gandum limpah sekarang ini. Bebas menyembah, bebas menyanyi, bebas kerja buat Tuhan, bebas bikin sesuatu yang baik. Ini musim kelimpahan. Di saat kita sehat, musim kelimpahan. Kumpul baik-baik. Sebab masa kelaparan akan datang. Dan saya mau kasih ingat kita, ketika Yusuf bekerja keras di dalam masa kelimpahan, semua orang yang berkeluh kesah diperintahkan pergi kepada orang yang bekerja keras mengumpulkan dalam kelimpahan. Kita akan menjadi tempat orang bertanya, meminta, dan mendapatkan bantuan. Ketika musim kelimpahan seperti ini, kita kerja mengumpulkan yang baik, kesucian, kekudusan, kesalehan. Masa kesukaran datang, sama seperti Firaun kasih tahu orang-orang pergi kepada Yusuf. Tuhan akan bilang, pergi kepada Yesus, pergi kepada hamba-hambanya. Yesus sekarang sudah utus banyak orang, pergi kepada mereka. Kita akan menjadi orang-orang yang didatangi untuk mendapatkan kelimpahan yang kita siap supaya mereka jangan mati. Jadi sore hari ini ada beberapa hal yang penting. Pertama, tadi saya sudah katakan, ini musim kelimpahan. Bebas mendengar Injil, bebas lakukan yang baik, bebas mendapatkan kesucian, kekudusan, kebenaran sebagai kelimpahan.
hadiah yang tersedia. Dan yang kedua, ketika kita melakukan itu, kita akan menjadi orang yang memberi jawaban kepada banyak orang. Seperti Yusuf memberi jawaban di tengah kesukaran itu. Ada Yesus di dalam kita akan menjadi orang yang memberi jawaban. Sebab Yesus itu roti hidup, roti yang kekal, roti yang memberi kelimpahan, yang taruh di dalam lumbung dan gudang-gudang kita. Dan kalau ada orang berkata seperti dalam Yohanes 6 ayat yang ke-34, give to us the bread of life, berikan kepada kami roti hidup itu. Maka kita harus berteriak pada sore hari, Tuhan berikan, taruh di lumbung kami, biar kami kaya dengan roti hidup, supaya ada kehidupan. Jadi kalau ada masa kelaparan, ada orang yang berteriak lapar-lapar, ada kehidupan dari dalam kami buat mereka. Itu berarti kita menjadi saksi yang baik. Ayat 35 berkata, kata Yesus kepada mereka, akulah roti hidup, barang siapa datang kepadaku, ia tidak akan lapar lagi. Dan kalau roti hidup itu ada dalam kita, percaya kepada Dia, kita akan menjadi orang berkelimpahan. Dan suasana kelaparan tiba, kita akan memberi pertolongan bagi banyak orang. And Jesus said to them, I am the bread of life. He that come to me, he shall never hunger and thirst. Setiap mereka yang datang kepadaku, mereka tidak akan kelaparan dan haus, tapi kaya limpah. Sehingga kalau masa kelaparan terjadi di tetangga, keluarga, famili, mereka akan datang sama seperti mereka datang kepada Yusuf, mereka datang kepada saudara, sebab di dalammu ada roti hidup itu, yaitu Yesus. Dan Anda mau berkata, Tuhan, di masa kelimpahan ini, beri saya kemampuan, kearifan, hikmat untuk mengumpulkan berlimpah-limpah, supaya masa sukar datang, saya bisa tolong orang lain. Aku bukan juru selamat, tapi aku akan menyeberangkan juru selamat itu kepada banyak orang. Kalau Anda mau berpikir dan berkata begitu, mari angkat tanganmu bersama saya. Dan kami nyanyikan itu nyanyian, aku berserah, aku berserah.